Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratwin Lewerisa, kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menganugerahkan pengertian bagi kami dan kami juga belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu ya Allah, berilah firman-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10 saya baca untuk kita sekalian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, betapa istimewanya para perempuan yang menerima kabar kebangkitan saat itu. Dalam tradisi mereka, para perempuan ini hendak pergi untuk merempahi jasad Yesus. Ketika mereka tiba di kubur, terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih seperti salju. Entah para perempuan itu percaya atau tidak. Namun sesungguhnya yang terjadi bahwa Yesus Kristus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dia telah bangkit. Ada 3 hal istimewa bagi kita dari bagian ini. Yang pertama, kalimat "janganlah kamu takut". Apa yang dikatakan malaikat Tuhan di kubur Yesus itu sesungguhnya mau menghalau kepanikan para perempuan itu bahwa jasad Yesus Kristus telah tiada di dalam kubur itu. Bukan karena hilang, melainkan karena dia telah bangkit. Bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tidak dikuasai oleh kematian. Bahwa Yesus adalah penebus yang menang atas kuasa dosa dan maut. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak berhenti di kubur, melainkan bangkit dan hidup. Dengan demikian para perempuan itu tidak perlu takut, namun bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Yang kedua, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Perempuan-perempuan ini menjadi sangat istimewa karena mereka yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka harus meneruskan kabar kebangkitan Yesus Kristus itu.
Bahwa berita kebangkitan itu tidak untuk disimpan, tetapi untuk disebarkan. Berita kebangkitan Yesus Kristus itu tidak lagi menjadi milik sendiri, tetapi harus menjadi milik banyak orang. Berita kebangkitan itu menjadi kabar sukacita bagi seluruh dunia bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan menebus umat manusia dari dosa dan membaharui hubungan Allah dengan manusia. Ini kabar yang harus diteruskan. Yang ketiga, Yesus berjumpa dengan mereka. Perjumpaan dengan Yesus menghalau ketakutan, memulihkan kekecewaan, menghapus kesedihan, menumbuhkan semangat yang baru, memberi sukacita di hati para perempuan itu, serta memberi keyakinan yang kuat bahwa kabar kebangkitan ini harus segera mereka wartakan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita pun istimewa sama seperti para perempuan yang berjalan ke kubur Yesus. Kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jangan membiarkan diri kita takut dengan keadaan, merasa tidak terselamatkan, hidup dalam kekecewaan dan putus asa. Sebab bukti nyata bahwa Yesus Kristus telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit dan hidup untuk kita. Dia mengasihi kita, Dia menjalani semuanya demi kita. Kita mengimani akan pengorbanannya bagi kita, bahwa tubuh Yesus yang dipecahkan itu bukan tubuh yang fana, melainkan adalah tubuh Tuhan yang mulia. Bahwa darah Yesus Tuhan kita bukan sekedar darah yang terpancar dari luka yang menganga, melainkan darah yang memancarkan kehidupan yang baru yang telah dipulihkan. Bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berhenti di kubur, melainkan Tuhan yang bangkit dan hidup. Bahwa Yesus Tuhan kita bukan Tuhan yang dikuasai oleh alam maut, melainkan Tuhan yang penuh kuasa di bumi dan di sorga. Bahwa Yesus, Tuhan kita bukan sekedar raja orang Yahudi, seperti tulisan yang tertera pada salibnya, melainkan Dia adalah raja di atas segala raja. Adalah berbahagia kita yang berjumpa dengan Yesus dan mengimani Dia dengan sungguh dalam kehidupan kita, sebab kasih-Nya akan selalu menyertai kita. Tugas kita adalah mengabarkan kebangkitan itu bagi semua orang, sehingga setiap orang pun dapat mengambil bagian dalam sukacita kebangkitan, serta keselamatan yang Allah Bapa sediakan bagi semua umat manusia di dalam Yesus Kristus. Percayalah, Yesus Kristus telah bangkit. Dia hidup. Dia membuat kita sekalian menjadi berharga dan berarti. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Bapa yang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami, Engkau yang mengerjakan keselamatan bagi kami di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Bahkan kami dikuatkan untuk bersaksi tentang siapa Tuhan kami. Kristus yang mati, bangkit dan hidup bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan siaran Tabura Injil ini. Biarlah program siaran Tabura Injil ini terus menjadi wadah kesaksian bagi pelayanan firman Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk seluruh tugas pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dalam klasis GKI Yapen Selatan. Engkau menyertai semuanya yang bekerja di dalamnya, baik badan pekerja klasis
dan seluruh alat kelengkapan staf, bahkan jemaat-jemaat, para pelayan, majelis-majelis jemaat. Engkau memberkati semuanya yang bekerja di ladang-Mu, supaya pekerjaan kami selalu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kemitraan gereja dan pemerintah. Berkati apa yang terjalin antara gereja dan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, supaya semua itu juga terlaksana baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pimpinan-pimpinan di daerah kami, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka sekalian dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka di dalam pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dalam hikmat-Mu, dalam kasih-Mu yang terus menuntun, semua pemimpin kami dapat bekerja baik untuk jadi berkat juga di atas tanah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk persiapan sidang sinode yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti. Engkau memberkati panitia yang bekerja, baik yang ada di Waropen ataupun yang ada di klasis-klasis transit. Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilengkapi, semua dilakukan untuk menopang dan mensukseskan sidang sinode ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan perenungan ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, supaya kami terus menaburkan firman Tuhan dan banyak orang mengenal siapa Tuhan kami. Banyak orang diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai seluruh umat-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian doa dan perenungan firman bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom.